Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang kita dapat bertemu kembali dalam program Marturia Ministry di hari ini, Kamis 15 September 2022. Kita bersukacita bersama saudara kita yang berulang tahun di hari ini, Bapak Hizkia Kunarah T, Rina Rosalina Suteja, Samuel Timothy, Bapak Tigor Tanjung, dan Bapak Sutrisno dari Pospelkes Waihandop. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru. Sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, mari memberi diri disapa oleh firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjalani hidup kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka dan terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tumpulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagian dari rumput di bumi. Biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang dapat menjadi sombong ketika dia memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain.
Orang bisa menjadi sombong ketika ia memiliki sesuatu yang lebih tinggi dari orang lain, ketika ia merasa lebih hebat dari orang lain. Bahkan bisa jadi ia merasa bahwa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Dalam bacaan kita diceritakan tentang Nebukadnezar yang menjadi sombong karena memiliki segalanya. Dan dia merasa kalau dia itu Tuhan. Makanya dia membuat patung untuk disembah rakyatnya. Tuhan menegurnya melalui mimpi. Mimpi yang diartikan oleh Daniel. Dalam mimpi itu Nebukadnezar mengatakan dalam mimpi itu ada pohon. Pohon itu menjulang tinggi sampai ke langit. Pohon itu akan dipangkas. Nebukadnezar akan direndahkan supaya sadar diri bahwa dirinya hanyalah manusia dan dia harus mengakui bahwa yang maha tinggi itu adalah Tuhan Allah. Dia yang punya segalanya, dia yang berkuasa atas segala-galanya. Itulah arti mimpi yang disampaikan oleh Daniel. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Oleh karena itu kita harus sadar diri, dan yang dapat dipuji, yang patut dipuji, yang patut ditinggikan itu hanyalah Tuhan. Dia Tuhan pencipta kita. Sadarlah Bapak Ibu bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena itu hanya Dialah yang patut kita sembah dan muliakan dalam kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami sadar siapakah kami ini. Kami hanya ciptaan-Mu. Karena itu hanya Engkau-lah yang patut disembah dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang patut kami tinggikan dalam hidup kami. Biarlah segala sesuatu yang kami miliki, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita. Selamat beraktivitas. Ingat, jaga kesehatan kita masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.